Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menganugerahkan nafsu, amarah, dan indera lahiriah maupun yang bersifat ghaib kepada binatang, hampir sama dengan yang dianugerahkan kepada kita sebagai manusia. Namun pada manusia ada sesuatu yang membuatnya berbeda, yaitu diberinya akal, ilmu, dan kolbu. Inilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan dapat mendekatkan diri di sisi Tuhannya. Oleh karena itu, perlu diketahui keistimewaan kolbu, yang mana dengan keistimewaan itu manusia berhak mendekat kepada Allah melalui sarana ilmu atau pengetahuan dan iradah atau kehendak. Manusia dibekali ilmu, karenanya dia lebih istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Ilmu yang dimaksudkan adalah pengetahuan tentang hakikat kehidupan yang berhubungan dengan akal. Ini ada kaitannya dengan panca indera. Jika akibat yang ditimbulkan dari suatu perkara itu menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan, maka ada kehendak untuk melakukannya, ada keinginan untuk menempuhnya. Inilah yang disebut iradah. Hal yang demikian itu bukan kehendak nafsu syahwat dan bukan kehendak binatang. Binatang tidak mempunyai akal, sehingga ketika bertindak tidak pernah berpikir apakah hasil akhirnya menguntungkan atau merugikan. Ia hanya mengandalkan insting. Dapatlah dipahami bahwa kolbu manusia itu berkaitan dengan ilmu dan iradah, sedangkan binatang tidak memiliki ilmu dan iradah. Bahkan anak kecil pun belum memiliki dua hal tersebut. Ilmu dan iradah akan muncul di saat mereka memasuki usia matang atau baligh. Di dalam jiwa anak kecil terdapat nafsu syahwat atau keinginan, amarah, panca indera baik yang zahir maupun yang gaib. Untuk menghasilkan ilmu, anak-anak mendapatkan dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu misalnya ilmu pengetahuan yang bersifat dasar, seperti halnya seorang penulis yang hanya mengetahui tentang tinta, pena, dan huruf-huruf sederhana yang tidak tersusun. Ia belajar menulis dengan mencoretkan pena di kertas. Huruf-huruf yang ditulis pun belum bisa dibaca karena tidak beraturan. Setelah anak-anak menguasai ilmu pengetahuan yang bersifat dasar, kemudian terekam dalam memorinya,
pengalaman-pengalaman itu diolah dalam pemikiran yang kemudian disimpan. Suatu ketika kesan itu akan muncul kembali. Perkembangan ilmu dan akal itu bergantung pada individu yang bersangkutan. Sebagian orang yang telah mampu memanfaatkan akal dan fikirannya untuk sesuatu yang positif, maka kolbunya mudah mendapatkan ilham dari Allah. Itulah yang disebut mukasyafah, yaitu penyingkapan atau terbukanya hijab atau penghalang. Sesungguhnya setiap orang yang suluk, yaitu menempuh jalan menuju Allah, akan mengetahui kondisi pada permulaan dan pada saat akhir. Pada kondisi permulaan, sebenarnya ia tidak mengetahui secara yakin, tetapi ia membenarkan karena mengimani perkara yang gaib. Sebagaimana kita beriman kepada kenabian dan Nabi membenarkan adanya Nabi, tetapi tidak mengetahui hakikat kenabian. Yang mengetahui hakikat kenabian hanyalah Nabi itu sendiri. Seperti halnya janin dalam kandungan, ia tidak tahu menahu dan memahami dunia anak kecil. Begitu pula anak kecil tidak mengetahui dan memahami dunia anak, memayyiz atau mendekati dewasa. Dan anak memayyiz pun tidak paham tentang dunia orang dewasa. Semua itu bertingkat dan harus dilalui secara alamiah. Akal manusia tidak mampu mengetahui tentang apa yang dibukakan oleh Allah kepada para walinya dan para nabinya, lebih-lebih tentang keistimewaan mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak seorang pun yang dapat menahannya. Quran Surat Fatir ayat 2. Rahmat itu diberikan atas kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak kikir kepada setiap hambanya. Tetapi pemberian Allah itu diberikan kepada kolbu yang menghadap dan tertuju kepada Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di hari-harimu mempunyai pemberian-pemberian. Hendaklah engkau mengingat dan menghadap kepada Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Menjemput pemberian itu hendaknya dengan menyucikan hati dan membersihkannya dari kotoran serta kekeruhan. Kemudian melakukan pendekatan kolbu kepada Allah melalui doa secara tulus ikhlas. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu hal min da'in fastajib lahu. Allah turun setiap malam ke langit dunia, lalu dia berfirman, adakah orang yang berdoa? Lalu aku akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Laqad tala syauqul abrari ila liqani wa ana ila liqaihim asyaddu syauqa. Sesungguhnya kerinduan orang-orang yang baik telah lama untuk berjumpa denganku, dan aku sangat rindu untuk berjumpa dengan mereka. Man taqarraba ila shibra taqarrabtu ilaihi zira'a. Barang siapa mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya sehasta. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semua itu merupakan isyarat bahwa cahaya-cahaya ilmu tidak lagi terhijab atau terhalangi dari kolbu, sehingga dapat memberikan kenikmatan. Namun perlu kita ketahui bahwa cahaya ilmu itu bisa terhijab atau terhalangi oleh kotoran dan kekeruhan kolbu. Sesungguhnya kolbu itu tidak ubahnya seperti bejana-bejana. Selama bejana-bejana itu penuh oleh air, pasti udara tidak dapat memasukinya. Begitu pula jika kolbu disibukkan untuk memikirkan selain Allah, maka ia tidak akan dapat dimasuki oleh ma'rifat atau mengenal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila setan-setan tidak mengelilingi hati anak Adam manusia, pasti manusia itu dapat melihat kerajaan langit. Jelaslah kiranya bahwa keistimewaan manusia itu terletak pada ilmu dan hikmah yang dimiliki. Dan yang paling mulia di antara berbagai macam ilmu adalah ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Pada ilmu itulah terkandung kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia itu merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh kolbu. Tubuh ini tersusun untuk tempat bersemayam jiwa. Jiwa sebagai tempat bersemayam ilmu. Ilmu merupakan sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh manusia. Seekor keledai menjadi istimewa karena ia bisa diajak bekerja tuannya. Ia mau membawa beban atau terlatih dalam berperang. Seandainya keledai tersebut tidak memiliki keistimewaan, maka sama halnya keledai liar. Binatang itu tidak lagi ada harganya.
Begitu pula makhluk yang disebut malaikat, mereka memiliki keistimewaan di atas manusia karena kepatuhannya kepada Allah. Sehingga sebagian ulama salaf memberi pengertian bahwa manusia itu mempunyai keistimewaan di antara malaikat dan binatang. Artinya, kemuliaan kita berada di bawah malaikat, tetapi masih di atasnya binatang. Sekali waktu manusia itu menyerupai malaikat, namun sekali waktu mirip binatang. Ketika anggota tubuhnya membantu ilmu dan amalnya dalam mewujudkan kebaikan dan beramal taat, maka ia menyerupai tabiat malaikat. Namun ketika anggota tubuhnya tidak mau menggunakan ilmu dan amal, tetapi hanya menuruti hawa nafsu, maka di saat itulah manusia mirip perangai binatang. Mengapa para nabi itu lebih dekat dengan malaikat? Sebab mereka senantiasa menggunakan ilmunya untuk memikirkan hakikat setiap persoalan. Anggota tubuhnya membantu memberi kekuatan energi kepada kolbunya. Orang yang menuruti keinginan